bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di bulan Agustus ini kita merayakan kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahunnya dan memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah, bertepatan juga dengan kita merayakan HUT Provinsi Riau. Alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Agustus ini, di bulan Muharram ini. Kita merayakan, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat Muharram yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi, insyaallah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita secara pribadi, bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga, hendaknya kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, sebagai qudwah, uswah dalam kehidupan. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kiranya nanti di akhirat kita dipertemukan dengan kekasih Allah, manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minum di telaga Al-Kautsar yang diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, berpesan selalu, khususnya pada diri khatib dan pada umumnya, kepada bapak-bapak, kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertakwa selalu kepada Allah, bergantinya hari ke hari, bertukarnya minggu ke minggu, silih bergantinya bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hendaknya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan ke-76. Alhamdulillah, bangsa kita telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Ada judul khutbah yang kami bawakan pada Jumat kali ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan bagi sebuah bangsa adalah salah satu nikmat yang tak terhingga, tak ternilai, tak terhitung, terlepas dari penindasan, kesewenang-wenangan. Bayangkan hai kaum muslimin, sekiranya kita hidup dalam penjajahan, cengkraman penjajah yang sewenang-wenang menindas, mencaplok tanah kita, mempekerjakan kita secara paksa tanpa digaji dan tanpa diberi hak yang layak. Bayangkan saudara-saudari kita yang cantik-cantik diperkosa, dihina, dilecehkan, dilecehkan kehormatannya. Bayangkan ibu hamil susah payah melarikan diri ke hutan belantara, menderita, dicambuk dengan cemeti dengan pakaian yang seadanya,
Jangankan untuk berpendidikan tinggi, mencari makan ketika dijajah sungguh sulit. Menderita, diadu domba. Bila ada seseorang yang memberontak, yang meminta hak kepada penjajah, tak jarang disambut, disumbat dengan berbagai hinaan, bahkan senjata tajam, senjata api, hingga ia terdiam 1000 bahasa. Kaum muslimin, alhamdulillah Allah beri kita kemerdekaan. Sudah berumur 76 tahun, hampir 1 abad lamanya Allah beri nikmat kepada kita. Apa kata Allah? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak karena karunia Allah dan rahmat kepada kalian, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kemerdekaan adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini ada saudara kita belum merdeka. Saudara kita di Palestina, di Sam, mereka masih dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Bayangkanlah hai kaum muslimin, mereka pergi ke masjid diintimidasi, wanita diperkosa, dilecehkan, rumah mereka dirobohkan, dihancurkan. Bayangkanlah hai kaum muslimin, kalau sekiranya rumah kita dirobohkan, istri kita diperkosa, anak gadis kita dilarikan, sungguh sedih dan menderita. Itulah yang dirasakan oleh nenek moyang kita dahulunya. Berapa tahun mereka dijajah, ditindas. Alhamdulillah Allah beri kemerdekaan kita di 17 Agustus 1945. Bapak pendiri bangsa, proklamator Bung Karno Hatta, melalui mereka lah Indonesia diproklamirkan. Alhamdulillah kita bisa menghirup udara bebas, bebas beribadah, kemerdekaan menjalankan agama, kemerdekaan dalam berusaha, kemerdekaan dalam segala hal. Namun patut kita syukuri segala nikmat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanyai oleh Allah berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemerdekaan adalah nikmat. Allah akan tanya kepada kita, kalian sudah merdeka, kenapa kalian berat langkah kaki kalian ke masjid? Saudara kalian di Palestina mengorbankan nyawa untuk menyambut seruan azan, mengorbankan nyawa mereka melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah di negeri kita di mana-mana dikumandangkan azan 5 waktu, bahkan saut menyaut, bahkan silih berganti azan satu masjid. Tetapi langkah kaki kita seolah-olah ada di pintu masjid Zionis, ada di jalan penjajah, sehingga berat langkahnya ke masjid. Allahu Akbar. Kemerdekaan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa berusaha, bisa berpendidikan tinggi, sekolah, universitas, mendirikan pesantren, sekolah agama, usaha di mana di sana sini tidak ada yang menjajah, mengintimidasi. Alhamdulillah. Salah satu langkah benar wujud mensyukuri nikmat Allah dengan mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari keberanian kita, bukan datang dari ketangkasan kita. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin
wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan, menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Apa ibrah yang dapat kita ambil hai kaum muslimin dari ayat ini? Bahwa kemerdekaan, kemenangan bangsa Indonesia selama 76 tahun umurnya untuk apa? Fattaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tashkurun, dan pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya beri kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pendiri bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan menyebut dengan nama Allah, dengan rahmat Allah, bahwa kemerdekaan ini bukan berasal dari keberanian, bukan berasal dari ketangkasan pemimpin, tetapi kemerdekaan kita ini diberi oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya di dalam konstitusi kita pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mensyukurinya? Yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan qalbu, dengan hati. Bersyukur di dalam hati kita dengan ikhlas, menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakin di dalam hati nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Mensyukuri di hati kita secara ikhlas. Bayangkanlah para pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi. Mereka mengorbankan harta benda, bahkan anak mereka, istri mereka, kampung mereka, demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tulus mereka mengorbankan. Mereka tidak berpikir apa yang diberikan negara kepada kami, tetapi mereka berpikir apa yang kami berikan kepada negara dan anak cucu kami di masa yang akan datang. Kita belum tentu berani seperti mereka, hai kaum muslimin. Kita belum tentu kuat seperti mereka. Mereka senjatanya apa adanya. Fasilitas jalan tak sebagus kayak gini. Mereka masuk hutan, keluar hutan rimba, lautan, samudra, hanya menggunakan peralatan seadanya, namun tekad lillahi ta'ala, keikhlasan mereka membuahkan hasil. Allahu Akbar. Bila kita ingkari nikmat kemerdekaan itu dari Allah, tidak menutup kemungkinan Allah cabut nikmat kemerdekaan itu. Palestina adalah negara merdeka pada awalnya, mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali. Negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan pertama kali bangsa Indonesia adalah Palestina. Sekarang lihatlah mereka sudah dijajah oleh bangsa Zionis. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat
dengan kekafiran. Apa maksudnya menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Diberi kemerdekaan, diisi dengan maksiat. Diberi kemerdekaan, korupsi di mana-mana. Diberi kemerdekaan, tidak mau ibadah. Diberi kemerdekaan, tidak taubat. Diberi kemerdekaan, tidak insaf. Bayangkanlah kalau kita tak merdeka, masjid ini tak berdiri. Bayangkanlah kalau kita tak merdeka, kita tak bisa bernafas, tidak bisa berkendaraan, tidak bisa membangun. Ingatlah ayat ini, hai kaum muslimin. Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang menukar kenikmatan dengan kekafiran? Wa ahallu, dan Allah hinakan mereka, Allah campakkan mereka ke tempat yang hina. Auzubillah, summa auzubillah min dzalik. Alhamdulillah, di negeri kita azan masih bisa didengar. Di Palestina azan tidak boleh. Mereka tetap sholat. Kalau kita gimana? Azan di mana-mana tapi orang tak sholat. Bahkan dia awali dengan membaca Al-Quran, murattal Al-Quran, tak terbukti juga datang ke masjid. Tidak mustahil kita seperti Palestina kalau sekiranya kita tidak bangga dengan izzah, kemerdekaan dan keislaman. Yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Mensyukuri dengan lisan kita. Dimulai dari hati kita yakin kemerdekaan ini dari Allah. Yang kedua dari lisan, dalam bentuk bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah. Gunakanlah lisan-lisan kita untuk bersyukur kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Di samping kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih juga kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, nyawa, jiwa mereka dan menyebut jasa-jasa mereka. Juga tak lupa kita mendoakan para pahlawan kita ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, para pahlawan kita yang telah mendahului kita, mungkin datuk kita, mungkin buyut kita, mungkin saudara kita, apalagi mayoritas kaum muslimin yang ikut mengorbankan nyawa mereka di negeri ini adalah kaum muslimin. Alhamdulillah, doakanlah mereka. Dan nikmat Allah kita sebut selalu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan sebutlah nikmat Allah itu selalu. Sebutlah nikmat Allah selalu kita sebut. Jasa-jasa para pahlawan. Bayangkanlah, kita tidak sanggup seperti mereka. Sanggupkah kita? Kita pertanyakanlah diri kita, hai kaum muslimin. Sanggupkah kita seperti Imam Bonjol? Sanggupkah kita seperti Diponegoro? Sanggupkah kita seperti pahlawan-pahlawan yang lain? Mungkin kita lari. Allahu Akbar. Yang ketiga, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah kemerdekaan ini adalah mensyukurinya dengan raga. Artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarya di dunia ini. Kalau menyangkut dengan akhirat kita beribadah. Kalau menyangkut dengan negara kita berkarya. Apa yang kita hasilkan untuk negeri kita? Yang pertama, sujud syukur ketika kenikmatan kemerdekaan itu tiba. Sujud syukur. Yang kedua, mengisi nikmat kemerdekaan menuju ridha Allah dalam berkarya, beramal, usaha di atas dunia ini. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah karunia kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadilah kita pedagang-pedagang yang mencari yang halal untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana? Berzakatlah ia. Jadi kita pejabat, jadikanlah Rasulullah dan Khalifah
sebagai suri tauladan kita. Bukan minta dilayani, tetapi pelayan masyarakat. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabat hijrah. Tapi yang pergi berangkat dahulu siapa? Rasul, bukan Rasul. Tetapi disuruhnya segelintir sahabat dulu pergi ke Madinah, baru Nabi menyusul. Kalau pejabat kita bagaimana? Biarlah kayak kita mati dulu, biarlah saya pergi dulu. Nauzubillah. Siapa rakyatnya? Siapa pemimpinnya? Karena pemimpin berasal dari rakyat. Kalau selagi kita pilih pemimpin karena pakai duit, jangan harap pemimpin kita seperti khalifah. Allah Akbar. Mengisi kemerdekaan kita dengan segala apa? Dengan segala yang Allah perintahkan. Disuruhnya kita salat, ya salat. Disuruhnya kita puasa, ya puasa. Disuruhnya kita ke masjid, ya ke masjid. Ini hari Jumat terlambat juga ke masjid, sekali seminggu. Spesifikkan terlambat juga. Orang mengorbankan nyawanya menegakkan kalimat tauhid. Kita hanya mengisi kalimat tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan di bumi dan di langit. Allahu Akbar. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isilah kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan ibadah dan berkaryalah di dunia untuk kemaslahatan kita di dunia dan akhirat. Apapun profesi kita, niatkan untuk ibadah, karena segala usaha yang kita niatkan akan bernilai ibadah apabila diawali dengan niat lillahi ta'ala. Mau berdagang dia, bertani, berkebun, pegawai, niatkanlah usaha kita itu lillahi ta'ala dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita bukan gratis, tapi kita patut bersyukur kepada Allah. Suatu saat nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.